2021 adalah tahun integritas. The Year of Integrity. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan kita bisa berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palam Indah. Saya percaya bahwa setiap hari kita berdoa, memuji, menyembah, kita belajar firman, bahwa menara doa ini punya dampak yang sangat besar. Saya percaya atmosfer daripada rohani, daripada kota kita, bangsa kita, bahkan bangsa-bangsa itu diubahkan. Karena firman Allah katakan bahwa Allah itu bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Saat kita memuji Tuhan, kita merasakan hadirat Allah. Bukan cuma Tuhan menjamah kita, bukan cuma Tuhan melawat kita, tapi juga Tuhan mengubah atmosfer daripada kota kita, bangsa kita, bahkan bangsa-bangsa. Saya percaya inilah saat yang paling luar biasa, di mana Roh Kudus sedang dicurahkan di tengah-tengah kita. Pentakosta ketiga sedang terjadi. Mari saudara kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita konsentrasi dalam tempo 70 menit ke depan. Kita akan doa, muji, nyembah. Lalu kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan perjamuan kudus. Saya percaya saudara semua akan diberkati. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, untuk lawatan-Mu, untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk damai sejahtera. Terima kasih untuk sukacita-Mu. Kami berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Saat ini beri siap kami roh yang baru, hati yang baru ya Tuhan. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala bala. Roh Kudus, biarlah Kau akan bantu kami berdoa. Sebab sering kali kami tidak tahu apa yang harus kami doa. Mari Roh Kudus, urapi siap kami. Beri kami nyanyian-nyanyian baru. Oh ya la bakasya la bala. Beri kami pengajar. Beri kami ya tuntunan, pewahyuan hikmat-Mu ya Tuhan. Oh ya la bakasya la bala bala bala. Bersama-sama dengan kami ya Tuhan, semua para hamba-Mu, para pemimpin kami ya Tuhan. Oh ya la bakasya la bala. Mari saudara bukan suaranya. Oh ya la bakasya la bala bala bala. Kita ada di menara doa, tergabung bersama kita para hamba Tuhan, para pemimpin. Oh ya la bakasya la bala. Kami sedang membangun tahta yang besar buat Tuhan. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala bala bala. Mari saudara bangun tahta, bangun tahta, terus sembah Dia. Berbahasa roh. Oh dia la bakasya la bala. Dimanapun saudara berada, yes, harapkan, doakan. Biarlah Tuhan melawat siap kita. Oh ya la bakasya la bala bala bala. Oh ya la bakasya la bala bala. Tuhan, Engkaulah segalanya. Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bungkus siap kami dan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Beri kami hati untuk bisa nyembah, memberikan penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus.
Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Mari bersama-sama sekali lagi katakan. Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Haleluya, terima kasih Tuhan. Lord, you more than anything. Mari buka suaranya saudaraku, naikkan nyanyian ini. More than, ini tuh pengakuan kami tuh. More than anything. Kau lebih dari segalanya. Lord, you're everything to me. Kau segalanya. Yesus. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Buka suaranya saudara. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Hallelujah. Oh, your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than Jesus. Tuhan Yesus. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never
Oh ya la makasih ya la. Benar Yesus. Oh ya la makasih ya la. Oh ya la makasih ya la. Yesus. Oh ya la. Kau sembah. Kami sembah Engkau Tuhan. Kau ku sembah Yesus. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kami sembah Kau Yesus. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi. Kau dimuliakan atas segala Allah. Sebab Engkaulah, mari saudara naikkan nyanyian Tuhan sebagai penyembah kita. Maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kami sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, kami bersyukur Tuhan, di menara doa ini kami boleh datang kepadamu. Kami boleh sujud menyembah-Mu. Kami boleh ungkapkan ya Tuhan setiap hati, perasaan hati kami, semua pikiran kami, semua ketakutan, kekhawatiran kami. Kami bisa bawa ya Tuhan ke hadapan hadirat-Mu. Mari saudara datang sama-sama. Saudara bisa ambil waktu berdoa. Apa yang membebani pikiran, apa yang membebani perasaan, apa yang menjadi kehendak saudara, bawa itu ke Tuhan sekarang. Kita ada di menara doa. Oh ya la bakasya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakan itu kepada Allah dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Maka Allah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran. Mari datang pada Yesus saudara. Oh ya la bakasya la bala. Oh ya la bakasya la bala. Berdoa saudara, berdoa. Oh ya la bakasya la bala. Selain saudara tulis di live chat pokok-pokok doa,
Saudara doakan dulu secara pribadi ke Tuhan sekarang. Saya rasakan ada Tuhan di sini. Ada hadirat Tuhan di sini. Dia meminta siap kita. Berseru kepadaku. Berseru kepadaku, kata Tuhan. Aku akan menjawab engkau. Mari saudara berdoa. Doa. Buka suaranya. Saudara minta. Datang pada Yesus. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Tuhan lihat siap anak-anak. Tuhan lihat keadaan anak-anak. Mereka yang hadir di menara doa ini, dimanapun mereka berada sekarang. Oh ya la makasih la bala bala. Apapun ya Tuhan situasi mereka. Oh ya la makasih la bala bala. Berseru. Engkau berjanji, siapa yang berseru kepada nama Tuhan, dia diselamatkan. Selamatkan ya Tuhan. Selamatkan anak-Mu Yesus. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Mari buka suaranya saudara. Berdoa buat anak-anak. Berdoa untuk keluar. Yes. Oh ya la makasih la bala bala bala. Oh ya la makasih la bala bala. Oh ya la makasih la bala bala. Sini bila bala bala bala. Oh ya la makasih la bala bala bala. Kami berdoa Bapa dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk siap keluarga-keluarga. Tuhan di masa-masa pandemi ini, turunkan berkat buat siap keluarga ya Tuhan. Oh ya la makasih la bala bala. Biarlah ya Tuhan siap keluarga. Semuanya cinta Tuhan, takut Tuhan. Oh ya la makasih. Tetap melayani Tuhan. Tetap ada di hadapan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan turunkan ya Tuhan kebahagiaan, kerukunan, damai sejahtera di setiap keluarga. Tuhan cukupi setiap kebutuhan di rumah-rumah ya Tuhan. Anak-anak-Mu ya Tuhan yang berseru saat ini dalam nama Yesus. Oh ya la makasih la bala bala. Biarlah Tuhan beri keutuhan dalam rumah tangga. Dalam nama Yesus, suami istri, orang tua anak, ikat dengan tali kasih-Mu ya Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan bersama hamba-hamba-Mu. Kami lepaskan berkat. Berkat Tuhan untuk siap keluarga-keluarga yang hadir di menara doa ini. Dalam nama Yesus. Oh ya la makasih la bala bala bala. Makasih. Oh ya la makasih. Terima kasih Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mari Roh Kudus. Mengalir. Roh Kudus lawat jamaah. Oh Roh Yes. Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Jamah siap kami semua. Urapi siap kami dengan minyak yang baru. Di tempat Yes. ini. Urapi kami Roh Kudus. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku.
bangsa kami. Berkat-Mu turun untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan, lindungi bangsa kami. Pelihara bangsa ini Tuhan. Berikan ya Tuhan kesatuan, damai, sejahtera, aman buat bangsa kami. Tuhan Yesus, kami minta Tuhan berkati presiden kami, semua menteri ya Tuhan, semua aparat ya Tuhan, baik TNI, Polri. Biarlah ya Tuhan bangsa ini, negara kami aman, tertib, damai. Kami minta Tuhan pandemi ini cepat berlalu. Kami minta Tuhan biarlah resesi ekonomi ini cepat berlalu. Secara khusus kami berdoa Bapa dalam nama Yesus untuk gereja Tuhan. Gereja-gereja yang ada di Indonesia, Amerika, Kanada, Korea. Ya Tuhan di belahan semua ya Tuhan kami minta. Khusus ya Tuhan yang tergabung dalam UPT ini. Aku berdoa untuk para leaders ya Tuhan. Para hamba-hamba-Mu secara khusus Tuhan. Pelihara mereka. Lindungi Tuhan. Berkat-Mu turun ya Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk gembala kami Tuhan. Bapak Pendeta Niko Nyoto Raharjo. Kami minta Tuhan turunkan berkat-Mu untuk hamba-Mu. Turunkan berkat-Mu untuk hamba-Mu ini Pak Niko ya Tuhan. Berikan ya Tuhan hati ya Tuhan, yang terus ya Tuhan melekat dengan Tuhan. Ya Tuhan hati-Mu ya Tuhan. Hati-Mu, hati seorang Daud. Bapa yang berkenan di hati. Terima kasih Tuhan hati seorang penyembah. Beri sehat kuat hamba-Mu ini. Segar ya Tuhan. Terus beri pewahyuan hikmat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, urapan yang baru Tuhan berikan tuh hamba-Mu ini. Bu Hermin ya Tuhan, keempat wakil gembala, semua leaders yang ada di UPT ya Tuhan. Semua ya Tuhan, para pemimpin-pemimpin gereja. Tuhan Yesus, biar api Roh Kudus Pentakosta ketiga ya Tuhan, terus ya Tuhan terbakar. Terjadi penuaian jiwa yang besar, terbesar dan terakhir terjadi. Lawatan Tuhan ya Tuhan. Kami percaya di rumah-rumah, di kantor-kantor ya Tuhan, di rumah sakit, di ruang-ruang isolasi. Terjadi satu revival yang besar. Kami berdoa dalam nama Yesus. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya ditaruh Tuhan. Ada di antara saudara yang hadir dalam menara doa ini, itu kanker tumor di levernya, ada tumor. Tuhan katakan kita doa, saya mau suruh doa untuk kesembuhan saudara. Livernya ada tumor. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Kalau itu saudara orangnya, saya bisa tulis di live chat. Hari ini Bapa dalam nama Yesus, Tuhan Engkau yang tunjukkan di dalam rohku. Ada anakmu ya Tuhan, kena tumor di liver yang Tuhan mau sembuhkan. Aku percaya oleh bilur Yesus, jadi sembuh sekarang. Hilang sekarang. Tuhan bilang jangan takut. Tuhan aku berdoa, beri ya Tuhan iman untuk disembuhkan tuh anakmu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami semua berdoa untuk siap anak-anakmu ya Tuhan, yang sedang bergumul, berjuang melawan COVID-19. Mereka yang ada di ruang-ruang isolasi. Kami minta Tuhan damai sejahtera-Mu. Ya Tuhan, ketenangan di pikiran mereka. Tuhan dalam nama Yesus kami percaya oleh bilur Yesus anakmu ini sembuh. Dalam swab terakhir hasilnya negatif dan sembuh total. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Aku berdoa untuk anakmu yang kanker, apapun jenis kanker yang sedang ya Tuhan dialami, sembuhkan mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, anak-anakmu yang sedang kena penyakit asam lambung,
sakit mah ya Tuhan. Aku berdoa sekarang terima kesembuhan ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, Kau janji Kau akan membuka perbendaharaan-Mu yang melimpah, yaitu surga. Turunkan berkat-Mu Tuhan untuk setiap pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis anak-anak-Mu, pelayanan anak-anak-Mu semua ya Tuhan. Kau memberkati, cukupi setiap kebutuhan kami semua. Tuhan, terima kasih. Berikan ya Tuhan semangat yang baru buat tiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau hadir. Kau sudah memberkati setiap kami. Terima kasih. Kaulah Tuhan, penyembuhku. Kaulah Tuhan, penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan, penyembuh. Oh, Kaulah Tuhan. Nyanyikan lagu ini saudaraku. Penyembuhku. Yes, Kaulah Tuhan, penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan, penyembuh. Oh, Kaulah Tuhan, penyembuhku. Kaulah Tuhan, penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan, penyembuh. Oh, Kaulah Tuhan, penyembuhku. Kaulah Tuhan, Penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan, penyembuh. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu. Kami mau renungkan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. firman-Mu, Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. waktu ku bimbang, Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, bersertaku selamanya. Oh, firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. terima kasih Tuhan. Urapi setiap kami untuk dapat bisa mendengar suara firman-Mu ya Tuhan. Bisa menjadi rema buat kami, menumbuhkan iman kami ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman dengan hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom, puji Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali dan saya ingin sharingkan satu tema yang prinsip yang sangat penting, yang sangat
manjur, membuat hidup kita diubahkan, diberkati. Saya kasih judul, memang saya pakai judulnya meditasi. Ya mungkin istilah ini enggak umum buat kita orang Kristen. Judul saya adalah The Power of Meditation. Ya, meditation dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesianya meditasi, dalam terjemahan Alkitab itu namanya merenungkan. Tapi saya mau cobain tentang kata meditasi ini yang saya mau coba kenalkan ke saudara, ya. Coba kita buka Alkitab kita dari Yosua 1 ayat 8, ya. Ini ada powernya luar biasa. Ya, kuasa dari merenungkan firman. Berkat dari merenungkan daripada firman Tuhan. Coba kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi apa? Renungkanlah, dalam bahasa Inggrisnya meditate, ya, meditate. Ya, renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau apa? Bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu apa? Berhasil dan engkau akan beruntung. Kata berhasil dan engkau akan beruntung dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan dengan dua kata, good success, ya, good success, ya, diterjemahkannya dalam kata good success. Di dalam hidup ini memang ada good success, ya, sukses yang baik, maksudnya berhasil dan beruntung. Tapi ada juga yang namanya bad success. Apa tuh bad success? Berhasil tapi nggak beruntung. Sukses dia dalam keuangan, sukses dalam karirnya, tapi kok nggak beruntung. Nah, ini apa artinya? Bad success itu adalah jenis kesuksesan yang merampas waktu kita dengan keluarga, waktu kita dengan teman, waktu kita beribadah. Dan bad success ini sukses tapi menghancurkan kesehatan kita, hubungan kita dengan yang lain. Ya kan ada orang sukses, ya saudaraku, tapi hubungan dalam rumah tangga, keluarganya hancur, saudaraku, dan lain sebagainya. Karena ini kehancuran, kesehatannya disakit, jadi stres. Sukses ini namanya bad success. Sukses tapi sukses yang buruk. Tapi kalau good success itu apa? Ya, di sisi lain itu apa? Di mana kita bisa menikmati berkat Tuhan di setiap aspek kehidupan kita. Tuhan menghendaki kita, saudara, bisa berhasil dan beruntung. Maksudnya mengalami good success. Kuncinya terletak pada apa yang Tuhan perintah kepada Yosua. Saudara, ketika dia mengambil alih kendali kepemimpinan dari Musa yang sudah meninggal. Apa saudara? Kuncinya apa? The power of meditation ini. Saudaraku, Tuhan bilang apa? Jangan engkau melupakan. Jangan engkau lupa memperkatakan. Yang engkau perkatakan adalah kitab Taurat. Renungkan itu siang dan malam. Renungkan itu siang dan malam. Jadi bahasanya siapa namanya? Rasul Paulus, tetaplah berdoa. Saudaraku, nah saya ingin bagikan tentang apa sih powernya, apa sih manfaatnya daripada meditasi itu. Kita contoh Yosua aja ya. Tuhan perintah Yosua dia perkatakan firman, dia renungkan firman siang dan malam. Saudara, kita lihat di sini, ya. Saya melihat bahwa Yosua berhasil memimpin bangsa Israel menaklukkan dan mendapatkan tanah perjanjian. Sesuai dengan apa? Petunjuk firman Tuhan. Kita bisa lihat bagaimana kehidupan seorang Yosua yang memiliki kesukaan bermeditasi, merenungkan firman Tuhan. Yang pertama saudara, saya catatnya begini. Yosua mendapat berkat kekayaan dan warisan. Lihat Yosua 24. Ayat 29 sampai 30. Kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Dan sesudah peristiwa-peristiwa itu, maka matilah Yosua bin Nun,
hamba Tuhan itu ketika berumur 110 tahun. 110 tahun umurnya saudara. Lalu ia dikuburkan, perhatikan, di mana? Di daerah milik pusakanya. Di Timnat Serah yang di pegunungan Efraim. Di sebelah utama Gunung Gaas. Jadi ternyata saudara Yosua memiliki kekayaan tanah dan warisan di Timnat Serah di pegunungan Efraim. Jadi maksud saya gini, Yosua yang kesukaannya bermeditasi, merenungkan firman, dia diberkati dengan apa? Kekayaan. Saudara, dan apa? Makmur hidupnya. Dia bisa tinggalkan warisan untuk anaknya. Orang bisa kaya, tapi belum tentu dia bisa tinggalkan warisan loh. Sebelum tutup mata. Ya kan saudaraku? Bukan kekayaan, tapi malah utang yang diwariskan. Saudara lihat sini. Yosua, orang yang suka merenungkan firman. Dia diberkati, kaya dan makmur. Yang kedua, saudara sini. Yosua itu mendapatkan berkat rohani. Di mana Yosua ini memiliki pengaruh pelayanan yang begitu luas. Coba perhatikan. Yosua 24 ayat 31. Saya ingin dorong saudara ini untuk yuk kita belajar untuk bermeditasi. Merenungkan firman. Karena manfaatnya ini saudaraku. Secara jasmani Tuhan berkati dengan kekayaan. Yang kedua, saudara, pelayanannya. Orang Israel, perhatikan, baca yang sama-sama dengan saya. Beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua. Dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua. Dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Saya catat, ternyata kehidupan rohani Yosua memiliki pengaruh yang besar. Pelayanannya punya pengaruh besar terhadap bangsa Israel. Di mana Alkitab menulis orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua. Saya tuh kepengen banget. Saya pernah dengar cerita seorang hamba Tuhan namanya Tommy Barnett. Dia cerita dari Amerika. Dia cerita gini, waktu kakeknya jadi gembala di satu kota namanya Kansas City katanya. Itu dalam khotbah dia bilang. Itu diceritakan saudara, salah satu kan. Tidak ada orang yang minum mabuk di sana. Terjadi satu revival yang hebat. Semuanya ibadah luar biasa. Itu zaman kakeknya jadi gembala. Saudaraku yang kasih Kristus, Yosua seorang yang penuh firman. Dia bisa mempengaruhi orang untuk bisa cinta Tuhan, takut Tuhan, dan mau melayani Tuhan. Dahsyat banget nih. Jadi di sini saudara, the year of integrity ini masuk. Kalau orang itu bisa punya bawa pengaruh kepada orang lain untuk beribadah, itu pasti ada satu power di dalam diri dia, saudaraku, yang bisa mendorong orang ikut. Terus saudara, ada perkataan Yosua sebelum dia meninggal dunia. Dia kumpulkan orang Israel supaya mereka tuh tahu diri, tahu bisa bersyukur. Karena apa? Semua yang Tuhan janji tidak ada yang tidak digenapi. Semuanya digenapi. Dia bilang begitu. Itu karena apa? Saudara, karena Yosua seorang pemimpin yang sukses. Kepemimpinannya kuat. Saudaraku, sehingga apa? Tuhan menggenapi apa yang dia janjikan. Coba kita buka Alkitab kita. Yosua 23:14. Yosua 23:14 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Maksudnya mau meninggal. Orang tahu waktunya udah mau meninggal. Sebab itu insaflah. Insaf itu sadarlah. Tahu diri. Ngerti. Ya kan? Tobat. Dengan segenap hatimu. Dengan segenap jiwamu. Bahwa
perhatikan, baca yang keras. Satupun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepada Tuhan Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Dia mau ngomong, apa kurang baiknya Tuhan kepada kalian semua? Balaslah dengan cintai Tuhan. Wow, ini orang bisa begini, pasti karena dia penuh dengan firman. Yang ketiga, saudaraku, apa berkatnya? Saudaraku, berkat Tuhan ada di dalam keluarga Yosua. Tadi kita doa untuk keluarga. Kami berdoa, saudaraku, bersama dengan para hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam Zoom meeting, saudara, UPT. Kami berdoa untuk saudara, untuk keluarga saudara, supaya ada berkat Tuhan. Seperti halnya Tuhan memberkati keluarganya Yosua. Apa berkatnya, saudara? Kita baca sama-sama. Yosua 24 ayat 15. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi, baca keras, 1, 2, 3. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudaraku, di usia yang sudah sangat lanjut, dia sedang mau, sebentar lagi akan dia tutup mata, saudaraku. Yosua berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kalau dia ngomong itu, dia udah tahu semua anak-anaknya, istrinya, anak-anaknya, mantunya, cucunya, cicitnya, semua. Saudaraku, dia tahu semua melayani Tuhan. Semua ada di hadapan Tuhan. Semua cinta Tuhan. Semuanya takut Tuhan. Saya mau kasih tahu begini, saya mau ngomong gini. Salah satu sukses terpenting, kebahagiaan terbesar dalam hidup ini adalah apa? Kita memiliki keluarga yang cinta Tuhan, takut Tuhan, dan melayani Tuhan bersama kita. Katakan amin. Ini doa saya, supaya saya, istri dan anak-anak saya, kalau Tuhan berkati dengan mantu, berkati dengan cucu, biar kami bisa cinta Tuhan, takut Tuhan, melayani Tuhan. Kami tetap ada di hadapan Tuhan. Katakan amin, saudaraku. Yosua mendapat good success itu karena dia seorang yang suka merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Saya dorong saudara, ya kita dorong kita semua, jadikanlah firman Tuhan sebagai prioritas, sebagai pedoman di kehidupan kita sehari-hari. Kita akan menikmati berkat Tuhan dalam keuangan, berkat Tuhan dalam pelayanan, berkat Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Katakan amin. Nah, sekarang saya ingin jelaskan tentang meditasi, tentang merenungkan. Kita udah tahu ada orang loh, ini contoh orang yang suka meditasi. Namanya Yosua. Saya tidak bahas orang yang bernama Daud. Dia juga orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Orang-orang yang kesukaannya firman Tuhan. Nah sekarang kalau kita mau coba kita dalemin nih saudaraku. Apa sih artinya daripada meditasi? Boleh gak kita sebagai orang Kristen bermeditasi? Bukannya boleh, harus bermeditasi. Karena ini perintah Tuhan. Yosua 1 ayat 8. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang
Nih tentang meditasi, tentang merenungkan. Sebenarnya walaupun tidak disebut saudara istilah ini, Yesus itu dia bikin perumpamaan. Akulah pokok anggur yang benar. Kamu adalah ranting-rantingnya dan Bapakku adalah pengusahanya. Dia cerita tentang begini saudaraku. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka kamu akan berbuah banyak. Ya kan? Lalu dikatakan jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki. Ini ayat 7 saudara, ya kan? Dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara, ketika Tuhan Yesus memberikan perintah untuk tinggal di dalam Dia, firman-Nya tinggal di dalam kita. Saudara, sebenarnya Tuhan tuh memberikan perintah. Orang mengartikan doa. Saya lihatnya bukan cuman sekedar berdoa. Waktu Dia perintah, kamu tinggal dalam aku, firmanku tinggal dalam kamu. Itu sebenarnya kata tinggal ini artinya apa? Percaya sama Tuhan, bergantung harap sama Tuhan, mentaati Tuhan. Kalau saya ringkas dengan satu kata, yaitu apa? Renungkanlah Tuhan. Meditasikanlah Tuhan. Katakan amin saudara. Karena gini, kita bisa berdoa secara efektif dan penuh kuasa kalau kita tinggal di dalam Kristus. Berdoa adalah hasil dari tinggal dalam Kristus. Tinggal dalam Kristus itu apa? Percaya, bergantung, mentaati. Saudaraku, orang yang tidak percaya, doanya gak efektif. Orang yang gak bergantung harap, doanya gak efektif, gak ada kuasa. Orang yang tidak mentaati Tuhan, selalu berontak, doanya juga gak efektif. Saudaraku, jadi doa itu hasil dari apa? Tinggal dalam Tuhan. Tinggal itu artinya apa? Percaya, bergantung, dan taat. Saudaraku, kasih dalam Kristus. Jadi orang yang berdoa adalah orang yang apa? Yang percaya kepada Tuhan, bergantung harap kepada Tuhan, dan mentaati Tuhan. Artinya ini orang yang apa? Orang yang suka merenungkan firman. Yang ngerti katakan amin saudara. Nah, Rasul Paulus dia terjemahkan lagi saudara, dengan kata-kata tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5:17. Ketika Rasul Paulus memberi perintah tetaplah berdoa, Rasul Paulus hendak menyatakan bahwa berdoa bukan sekedar kita berada di ruangan doa pada waktu tertentu dengan sikap berlutut dengan atau melipat tangan, tetapi berdoa sebenarnya adalah sebuah apa? Kondisi pikiran dan hati kita yang selalu, katakan sama saya, selalu tetap tertuju pada Tuhan. Itu pentingnya. Kondisi pikiran kita, kondisi hati kita tetap tertuju pada Tuhan. Itu tetaplah berdoa. Saat saudara berdoa, saudara datang berbicara kepada Tuhan. Saat saudara bermeditasi, saat saudara merenungkan, ya kan? Saudara sedang berusaha untuk mengalihkan fokus perhatian saudara dari pikiran kekhawatiran kepada apa? Penyembahan. Katakan amin saudaraku. Tadi di menara doa waktu awal, tiba-tiba kan kita mau nyembah nih, mau nyembah. Roh Kudus dorong saya untuk apa? Untuk ajak kita berdoa, tanggalkan pikiran yang khawatir. Ayo tanggalkan itu, omong sama Tuhan. Tuhan, aku khawatir dengan penyakit ini. Aku khawatir dengan masa depanku, masa depan pekerjaanku, masa depan anak-anakku, masa depan pelayananku. Tuhan, aku khawatir dengan keuanganku. Aku sedih, aku susah Tuhan. Omong itu sama Tuhan. Tolong aku. Beri aku damai sejahtera. Supaya aku bisa punya hikmat. Mengerti apa yang harus saya lakukan. Katakan amin. Damai sejahtera turun. Jadi orang yang
bermeditasi, saudaraku, adalah orang yang di sini dia sedang mengarahkan pikirannya dari pikiran-pikiran yang berat dengan kekhawatiran, dengan ketakutan, dengan kekecewaan, dengan kemarahan. Saudaraku, dia alihkan kepada apa? Penyembahan. Untuk bisa nyembah harus bisa bersyukur. Untuk bisa menyembah harus punya rasa kagum. Untuk bisa bersyukur dan punya rasa kagum, kita harus doa. Basuh aku dengan kuasa darah-Mu. Dari kita mikirkan masalah, kita mulai mikirkan janji. Dari kita mikirkan problem, kita mikirkan promise. Katakan amin. Jadi saat kita bermeditasi, kita berusaha untuk apa? Menguasai diri. Jadi tenang dan mau mengizinkan Tuhan. Jamah aku Tuhan, lawat aku Tuhan. Katakan amin saudaraku. Katakan amin. Jadi saudaraku, kalau kita bisa bermeditasi, kalau kita suka merenungkan Tuhan, merenungkan firman Tuhan, merenungkan kebaikan Tuhan, merenungkan, bermeditasi itu saudaraku. Dengar baik, saudara, jangan kaget, tiba-tiba saudara akan dilawat oleh Tuhan. Katakan amin. Katakan amin saudaraku. Jadi kita nggak harus berada di ruangan doa untuk mendapatkan lawatan Tuhan. Tapi saat pikiran dan hati kita tetap tertuju terus pada Tuhan, Dia akan lawat kita. Ini perkataan pengalaman yang saya coba olahraga sepeda tiap hari. Waktu saya olahraga sepeda, dari mulai start, saya coba mulai doa. Saya mulai arahkan hati pikiran ke Tuhan, terus nyembah Tuhan. Tapi tiba-tiba saudara kadang di saat tertentu tiba-tiba saya dilawat. Saya mulai bahasa roh, jerit, waduh. Jadi rombongan yang lain kadang bingung, ada apa Pak? Itu badan saya penuh dengan hadirat. Itu saudaraku. Jadi bicara tentang the power of meditation, orang yang suka merenung, dia selalu beri ruangan terus di dalam pikiran dan hatinya. Itu apa Tuhan? Istilah Mazmur 91, sungguh hatinya apa? Melekat pada Tuhan. Gak ada ruangan atau pikiran yang lain. Ini yang namanya meditasi. Coba lihat sini, saya kasih contoh ya. Ini yang positifnya, saya kasih contoh yang negatif biar gampang ngerti. Saudara lihat di sini. Yudas Iskariot, dia banyak memberikan kesempatan buat iblis bicara. Masukin dalam pikiran dia kata-kata iblis. Sampai satu hari saudaraku yang Kristus, saudaraku, dia tanamkan kata-kata daripada, ya kan, dia berikan kesempatan iblis untuk menanam benih perkataan masuk dalam pikiran dan hatinya. Saudara lihat, si Yudas ini mengembangkan dan merenungkan perkataan musuh ini, saudaraku, menjadi satu pemikiran jahat kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Saudara perhatikan dalam Yohanes 13 ayat 2, Alkitab bilang, mereka sedang makan bersama Yudas, para murid, dan Yesus. Itu di perjamuan terakhir, saudaraku. Alkitab katakan apa? Iblis telah membisikkan rencana, sudah masuk ke dalam hati, udah gak pikiran lagi, ke hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Saudara perhatikan, awalnya dia berikan kesempatan untuk ngomong, gak langsung ditolak perkataan iblis. Lama-lama saudaraku, iblis mendapatkan keuntungan untuk apa? Merasuki diri Yudas. Sekalipun Yudas sedang bersama dengan Tuhan Yesus pada perjamuan terakhir, di ayat 27 dikatakan, dan sesudah Yudas menerima roti perjamuan, ia kerasukan iblis. Oleh karena Yudas memikirkan, merenungkan, memeditasikan, bermeditasi, dia meditasikan pikiran yang salah. Hal itu menyebabkan dia mendapatkan lawatan yang salah. Lawatan salah namanya dirasuk. Dipenuhi oleh iblis, bukan dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudaraku, lihat saudaraku. Jadi gini saudaraku, meskipun sekalipun Yudas itu berada di tempat yang benar,
bersama dengan orang yang benar. Dia bisa dirasuk. Kenapa? Di sini kan. Kalau iblis bisa merasuk Yudas Iskariot selama perjamuan kudus, perhatikan, Tuhan pun bisa melawat saudara, memenuhi saudara dimanapun saudara berada, jika saudara membangun kesadaran akan hadirat Allah dengan mengarahkan hati dan pikiran saudara kepada Tuhan. Ini yang namanya meditasi. Katakan amin. Saya mau kasih tahu gini, meditasi ini adalah satu proses. Tahun ini gembala pembina kita Pak Niko mendapatkan satu tema. Temanya ya adalah tahun integritas. Tahun integritas. Saudaraku, saya sudah bahas tentang integritas tahun yang lalu, saudara, tema itu. Nah, saudaraku, kita akan bisa jadi orang yang punya integritas seperti Yesus hanya apabila saudara dan saya itu selalu mau diperbaharui roh dan pikiran kita. Nah, meditasi adalah sebuah proses pembaharuan pikiran dan roh. Saudara, Efesus 4 ayat 22 sampai 24 katakan begini, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi meditasi adalah satu proses pembaharuan roh dan pikiran. Saat kita bermeditasi, saudara, kita mengarahkan pikiran kita untuk memikirkan satu ayat firman Tuhan sampai kita mendapatkan pengertian dan hikmat dari Tuhan. Contohnya gini, saudara misalnya mau memeditasikan, saudara, yaitu satu ayat yang paling gampang apa? Mazmur 23 deh, ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Coba katakan sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bagaimana caranya kita bermeditasi untuk satu ayat ini? Kita ada misalnya Tuhan. Saya ngomong Tuhan. Terus saudara mulai pikirkan Tuhan itu siapa? Siapa Tuhan itu? Dia yang menciptakan saya. Berapa besar kuasanya? Oh, tidak ada yang bisa tandingi kuasanya. Tuhan. Bagaimana dengan kasihnya? Oh, sangat mengasihi saya. Makanya dia mau mati di salib. Kita mulai dari satu kata itu saudara mulai pikirkan terus, kembangkan dengan itu Tuhan. Tuhan yang apa? Tuhan yang mau mati di salib. Tuhan yang mengasihi dengan kasih yang kekal. Tuhan yang sudah taklukkan kuasa gelap, kuasa iblis, kuasa maut, kuasa kematian, kuasa dosa. Tuhan adalah gembalaku. Gembala itu apa? Saudara pikiran gembala. Gembala yang tuntun daripada domba. Ya kan? Untuk apa? Pelihara domba itu. Dia cukupi makannya, minumnya, keamanannya, ketenangannya, kebersihannya. Semua dia urus sampai domba itu bisa berkembang biak. Tuhan adalah gembalaku. Takkan. Terus kita bisa mikir lagi. Kalau Tuhan jadi gembala buat saya, firman Tuhan katakan, aku tidak akan kekurangan. Tidak kekurangan yang baik. Terus dipikir, didoakan. Diperkatakan, dipikirkan, didoakan. Akhirnya apa yang terjadi? Karena kata-kata di dalam Alkitab, perkataan-perkataanku, kata Yesus, yaitu firman Tuhan, adalah roh dan kehidupan. Bukan kata-kata mati. Saudaraku, maka apa yang terjadi ketika kita mulai ucapkan pada Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sampai saya ucapkan, pikir masuk pikiran. Bukan cuma jadi pengharapan, tapi akhirnya jadi apa? Iman. Masuk dalam diri. Karena perkataan Tuhan, firman itu adalah roh. Saat-saat tertentu kita, tiba-tiba ada, saudara alami lawatan Tuhan. Aku tidak takut sebab
Tuhan gembalaku. Gembala selalu menyertai dombanya. Tidak kekurangan dalam hal rohani, ada damai. Secara jasmani, Tuhan berikan kesehatan, kesegaran, kekuatan untuk bisa menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan buat kita. Tidak kekurangan orang-orang untuk bisa ditempatkan untuk menolong kita, menolong anak-anak kita. Katakan demi saudara, kita tidak kekurangan yang baik. Kita tidak akan kekurangan uang untuk mencukupi setiap kebutuhan kita. Dan juga kebutuhan untuk pelayanan kita. Saudara tanamkan ini namanya meditasi. Yang mengerti kata amin saudaraku. Saat saudara bermeditasi, saat kita bermeditasi, kita sedang mengizinkan Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus. Kita terbuka. Dan kuasa firman mengubah pikiran kita. Oh, artinya saya ini gak akan kekurangan. Itu satu ayat ya. Nanti kita bahas ayat-ayat yang lain. Kita renungkan itu. Saudaraku, dia akan mengubah pikiran kita, mengubah hati kita. Sehingga apa? Dampaknya apa? Karakter kita. Saudara, perubahan karakter kita. Sehingga kita semakin serupa. Seperti siapa? Kristus. Katakan amin saudara. Semakin banyak firman. Semakin sering saudara memeditasikan ayat-ayat firman Tuhan. Bukan cuma sekedar baca untuk target sekian pasal sehari, iya. Tapi kalau ada ayat tertentu, itulah ayat yang harus berhenti, pikirkan, perkatakan, doakan, renungkan, tanyai Tuhan. Itu yang namanya meditasi. Katakan amin saudaraku, ya kan? Nah, semakin banyak ayat firman yang saudara meditasikan, bukan cuma sekedar apal, bukan cuma hafal, tapi saudara renungkan, pikirkan, jadi satu pengertian. Dampaknya apa saudaraku? Semakin besar kuasa, urapan Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara. Katakan amin saudara. Nah, saya ingin bahas tentang Kejadian 6 ayat 3. Ini hal yang lain lagi. Untuk supaya, ini kan saya suka positif, ini mulus saja. Tapi gimana kalau kita, ini kan bicara tentang meditasi sebenarnya. Bicara tentang kita mau selaraskan pikiran-pikiran kita itu menjadi pikiran-pikiran Tuhan, firman Tuhan. Kata nama saudaraku, itu. Karena pikiran kita ini bisa menolak pekerjaan roh atau bisa mengizinkan Roh Kudus bekerja sehebat-hebatnya dalam diri kita. Katakan amin. Contoh, mungkin Tuhan ngomong sama saudara. Saudara dengar nih, saudara akan misalnya apa? Jadi ini, jadi itu. Saudara akan keterima, jadi ini. Tapi lihat kenyataan, lihat kemungkinan. Gak ada. Pikiran saudara langsung tolak, gak mungkin lah. Buat aku gak mungkin lah kok kayak gitu. Gak mungkin gini-gini. Ya udah. Tuhan juga gak bisa kerja. Kalau kita udah ngomong, udah tolak. Saya bisa gak? Kita bisa ngomong tolak itu karena apa? Karena ada pikiran kita yang membatasi. Ketika kita sedang kepikiran, mendengar kata-kata lo kepikiran. Sesuatu yang besar, makanya berserulah kepadaku kata Tuhan. Yeremia 33 ayat 3 ya. Berserulah kepada Tuhan. Aku akan menjawab engkau. Aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal besar yang tidak kau pahami. Hal-hal yang tidak kamu mengerti. Itu yang Tuhan beri. Nah, untuk bisa saudara bisa dipakai Tuhan dengan cara yang ajaib, saudara bisa melampaui batas-batas kemampuan saudara dengan baik. Tuhan perlu rombak yang di sini. Coba kita baca ayatnya. Kejadian 6 ayat 3. Kejadian 6 ayat 3. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah apa? Daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Nah, di dalam Alkitab terjemahan yang lain saya baca, saudara, Tuhan tuh berkata bahwa rohnya tidak akan tinggal bersama manusia selamanya, karena perhatikan, setiap niat
pikiran hatinya selalu jahat. Setiap hanya terus menerus bicara tentang apa? Sebuah pikiran kedagingan yang dominan. Pikiran kedagingan saudaraku, ya kan? Ini akan memperpendek umur manusia di bumi. Bukan cuma memperpendek umur manusia di bumi, pikiran kedagingan ini. Tetapi juga apa saudara? Membatasi bekerjanya Roh Kudus di dalam hati manusia. Saudara bisa mengerti ini? Maksud saya sini katakan amin. Ya, saya jadi pendeta misalnya. Jemaat dulu kurang lebih lah waktu awal membangun saudaraku. Kurang lebih yang ibadah hampir 300 orang. Uang di kas itu cuma 12 juta. Tuhan suruh kita beli tanah dan bangun gedung. Itu duitnya tuh kalau di total zaman itu 2000, tahun 2000-an, 2001, 2002. Saudaraku, jadinya kurang lebih 2 miliar. Duit cuma 12 juta. Itu untuk bangunan tok 2 miliar. Gedung gereja kita yang awal, saudaraku. Harga tanahnya, saudara 300.000 per meter dulu. Kita harus beli, waktu itu awalnya 1414. Duitnya juga 12 juta. Jadi kurang lebih 2,5 miliar. Duit cuma 12 juta. Kalau pikiran daging, kan dapat nih pesan, bangun, beli tanah, bangun gedung gereja. Untuk penuaian jiwa di Palembang. Kalau kita semua rame-rame pakai pikiran daging, pakai pikiran manusia, nggak kebangun. Tapi karena kita mau mengizinkan Roh Kudus bekerja, walaupun kami tidak punya uang Tuhan, karena Tuhan yang suruh, kami akan melangkah. Ketika kita melangkah, apa yang terjadi? Allah dengan cara yang ajaib itu bekerja dalam kehidupan kita. Katakan amin. Pikiran kita bisa menolak pekerjaan roh atau mengizinkan Roh Kudus menolong kita. Pertanyaannya adalah, apakah pikiran kita selalu tertuju kepada janji Tuhan? Promise atau problem? Yang kita ini kan susah, terus masalah. Kalau orang senang yang negatif terus pikirannya, sulit dikasih hal yang besar sama Tuhan. Nah itu pikiran daging, kalau negatif terus pesimis terus, gak mungkin terus, marah terus, gak bisa. Nah ini meditasi untuk rombak kebiasaan ini, pikiran ini saudara. Katakan amin. Kalau pikiran kita selalu dipenuhi dengan kekhawatiran, semua khawatiran. Atau penyembahan, tergantung. Kalau penuh dengan kekhawatiran, Roh Kudus tidak bisa kerja. Kalau kita bisa nyembah di tengah-tengah ketakutan, kekhawatiran kita, maka dia akan bekerja jauh lebih banyak daripada apa yang kita pikirkan dan doakan. Katakan amin saudaraku. Nah, ini yang saya harus tahu. Saya ingin bagikan saudaraku yang kasih Kristus, di sini ada satu ada satu ayat saudaraku yang kasih Kristus. Filipi 4 ayat 6 dan 7 saya ingin baca. Ini ayat keren banget dan saya senang sekali dengan ayat ini saudara. Tadi kita sudah praktekin dalam doa. Filipi 4 ayat 6 dan 7 kita baca. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi apa? Nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saya ingin quote saudara, pernyataan daripada seorang hamba Tuhan namanya Rick Warren tentang meditasi. Saudara mau lihat di sini tentang meditasi. Saya bacakan gini. Beliau bilang begini saudara, Rick Warren. Meditasi adalah pemikiran yang berfokus. Berfokus pada apa? Kepada Tuhan, firman Tuhan, hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan, hikmat Tuhan. Semuanya yang berkaitan dengan Tuhan. Dia pikir. Dan memang untuk bisa fokus, ya kan, meditasi nih, renung, pikir, ayat firman Tuhan. Itu butuh apa? Usaha yang
serius. Usaha yang serius. Jadi kita bisa pilih saudara sebuah ayat, lalu kita renungkan berulang-ulang dalam pikiran kita. Saudaraku, Allahku, ya kan, akan mencukupi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus. Saya bisa pikirkan. Atau ayat apa saudaraku? Atau tentang buah roh. Atau tentang karunia Roh Kudus. Saya bisa, apapun itu. Saudara dengar khotbah setiap hari ini ada firman-firman. Itu bisa saudara meditasikan. Ada orang bilang, gimana sih Pak caranya meditasi? Gampang. Kalau saudara tahu bagaimana caranya khawatir. Saudara bisa gak khawatir? Tahu caranya bagaimana caranya khawatir? Orang khawatir adalah orang yang selalu memikirkan dan memperkatakan. Ya kan, sesuatu yang menjadi ancaman dia di masa depan, itu namanya khawatir. Saudaraku, kekhawatiran adalah sesuatu yang mengancam dia sepertinya. Itu yang dia perkatakan, dia pikirkan, dia katakan, sesuatu yang mengancam dia, itu kekhawatiran. Kalau kita bisa memikirkan dan mengatakan sesuatu yang mengancam kita, Rick Warren bilang begini saudaraku, ya, kita juga bisa tahu caranya bermeditasi. Bermeditasi dengan cara apa? Ya kan, saudara, sungguh hatinya melekat padaku. Aku akan meluputkan, aku akan membentengi dia. Kalau dia berseru, aku akan jawab. Aku akan sertai dia dalam kesesakan. Kata-kata ini adalah ayat firman Tuhan dari Tuhan. Sungguh hatinya melekat. Oh, aku mau melekat sama Tuhan. Oh, aku mau melekat. Kalau aku melekat, aku diluputkan. Diluputkan tuh hampir aja kena. Jadi akhirnya bisa ada bahaya, tapi luput. Bisa jatuh tapi tidak tergeletak. Bisa gagal tapi bisa bangkit lagi. Jatuh bisa bangkit lagi. Itu saudara bisa ucapkan seperti itu. Renung cara meditasi. Rick Warren bilang gini, tidak ada kebiasaan lain yang dapat berbuat lebih banyak untuk mengubah hidup kita. Dan membuat hidup kita, ya kan, karakter kita lebih seperti Yesus daripada bermeditasi. Jadi bermeditasi ini adalah satu kebiasaan yang bisa mengubah hidup kita secara efektif. Katakan amin. Gak cukup doa. Jadi meditasi itu caranya gimana saudaraku? Kita bisa lewat nyanyian, pujian saudaraku. Bisa nyanyi saudaraku. Bisa banyak lagu-lagu. Tadi saya nyanyikan Tuhan. Beriku hati untuk menyembahmu. Ini bisa satu renungan loh. Bukan hati yang selalu khawatir. Bukan hati yang selalu marah. Jadi pada waktu kita nyanyi dengan segenap hati, dengan satu tujuan, satu maksud, supaya Tuhan beri hati bisa nyembah. Kalau saya bisa nyembah, saya punya akses ke tahta kasih karunia. Saya dapat rahmat. Saya dapat pertolongan pada waktu Tuhan. Jadi meditasi bisa lewat doa, bisa lewat nyanyian, pujian, sampai akhir saudara diam. Tadi aku ngomong terlalu keras, tajam, nyelekit. Kok saya sombong banget cerita tentang ini. Aku udah kehilangan sukacita itu waktu aku ngomong seperti itu. Ketika kita duduk meditasi, Roh Kudus templak, Roh Kudus kasih firman, kita ucapkan firman itu, dia basuh kita, itulah Tuhan akan ubah kita. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Katakan amin. Jadi saudaraku yang spiritual, ya kan, jika kita melihat, ya kan, kalau kita bisa, itu nanti saudara akan lihat itu hal yang luar biasa. Jadi sebenarnya saudara, bermeditasi atau merenungkan firman Tuhan, itu bisa, ya kan, merenungkan firman Tuhan, hadirat Tuhan, bisa jadi mudah. Tapi juga kadang-kadang susah. Satu hari tertentu, kita duduk diam untuk konsentrasi, renungin firman, katakan firman.
mikirin firman, itu kayaknya pikiran tuh kemana-mana. Paulus bilang, inilah saatnya 2 Korintus 10. Saatnya kalau misalnya pikiran kita gak bisa konsentrasi, gak tenang, kamu harus tawan pikiran itu. Nyanyi tahun aku ikat pikiran-pikiran nih. Pikiran yang bukan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, aku minta jamah pikiranku dengan damai sejahtera. Katakan amin. Nah, saya tutup dengan ini saudara. Perbedaan. Ada perbedaan besar antara meditasi yang Alkitabiah dengan meditasi timur, agama timur. Yoga lah, ada yang Reiki. Saya tidak tahu. Ada kadang-kadang kan, ini ada meditasi loh. Yuk, ada kelas meditasi. Boleh nggak? Banyak jemaat tanya, Pak, boleh nggak Pak saya ikut kelas meditasi ini? Saya lihat kelas ini yang ngajar gurunya bukan orang Kristen. Nah, ya saudara, saya lihat nih bedanya tuh apa sih? Saya mau kasih tahu. Ini sangat populer sekarang nih, saudara, kelas-kelas meditasi. Meditasi timur, meditasi yang bukan Alkitabiah. Saya pakai istilah meditasi timur, dari agama timur. Itu adalah apa? Mereka tuh mengosongkan pikiran, kosongin. Kalau meditasi Alkitabiah adalah apa? Kita isi pikiran kita. Kita penuhi pikiran kita dengan apa? Firman Tuhan. Hadirat Tuhan. Kasih Tuhan. Kuasa Tuhan. Kita pikirin. Kita isi. Yang ngerti kata Anu, damai sejahtera. Jadi hal-hal yang besar yang Tuhan janji, itu yang kita pikirin. Kita isi itu. Bukan kita kosongin. Kalau meditasi timur, kosongin pikiran. Yang kedua, meditasi timur itu sifatnya apa? Pasif. Kalau meditasi Alkitab agresif, memang kita mau. Karena tujuan meditasi sampai kita dapat apa tujuannya? Lawatan Tuhan, kepenuhan Roh Kudus. Ketika kita mengalami kepenuhan itu, maka apa yang terjadi? Dua hal. Kita akan dipenuhi dengan karunia Roh. Wow, saudara jadi orang Kristen yang dahsyat, penuh kuasa. Saudara juga penuh dengan buah Roh. Itu karakternya ilahi. Tapi kalau meditasi timur, saudara, puncaknya apa? Itu dirasuk. Demonize. Pikiran-pikiran yang lain. Yang masuk itu saudaraku. Memang enggak sampai kayak kesurupan begitu, enggak. Tetapi nanti saudara pemikirannya, caranya. Ini dia. Dasar firman daripada meditasi Alkitabiah. Saudara nanti di rumah, saudara bisa capture ini. Saudara bisa foto ini ya, Yesaya 26 ayat 3, ya kan? Yang hatinya teguh, ya kan? Itu dijaga karena dia percaya, berikan oleh damai sejahtera. Yosua 1 ayat 8, Filipi 4 ayat 8, damai sejahtera Kristus. Mazmur 19:14, Mazmur 19:48, Mazmur 143 ayat 5 dan Mazmur 119 ayat 15. Saya berdoa, coba saudara mulai. Kalau bisa satu hari 5 pasal itu bagus. Dari 5 pasal, coba ambil beberapa ayat untuk dipikirin, diperkatakan, direnungkan, dimeditasikan. Kalau saudara dengar firman Tuhan, khotbah saya di Menara Doa ini, ada satu kalimat firman yang kena di hati saudaraku. Coba saudara catat itu. Saudara pikirkan itu, saudara perkataan itu, saudara doakan itu. Itu simpen terus. Nanti satu hari ketika kita ada dalam kebutuhan, kita doa dan nyembah, maka Roh Kudus akan hidupkan itu. Jadi satu rema, jadi satu iman, jadi satu kuasa, jadi satu hikmat dan tuntunan. Hidup saudara akan berhasil dan beruntung. Seperti siapa? Yosua. Tuhan Yesus memberkati. Yuk. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetap
Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi ini poin ini sangat penting saudara. Saya ingin dorong saudara ya untuk suka merenungkan firman, meditasikan firman. Meditasikan Tuhan. Saudara lihat Tuhan, lihat kasih-Nya. Bayangkan. Saudaraku, bayangkan kuasanya. Yang ajaib, yang dahsyat. Mukjizat. Pengalaman-pengalaman iman yang saudara alami. Itu saudara pikir. Lalu sembah Dia, ucap syukur. Wah, itu dahsyat. Karena semakin banyak firman yang ada dalam pikiran dan hati kita, itulah senjata rohani kita. Saudara tidak mudah, ya kan, untuk kemakan dengan suara perkataan musuh. Saudara akan mudah untuk membedakan ini suara Tuhan, ini kehendak Tuhan, atau ini bukan. Kalau kita suka merenungkan firman Tuhan. Ya, kita akan makan perjamuan kudus. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru dibenarkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk kami boleh merenungkan firman-Mu. Mari naikkan menyanyi bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, aku berdoa. Ya Tuhan, beri kami kesukaan untuk kesukaan untuk merenungkan firman-Mu. Biar hati kami melekat kepada Tuhan. Selalu pikiran dan hati kami tertuju kepada Tuhan, kepada firman-Mu, kepada kasih-Mu, kuasa-Mu, damai sejahtera-Mu Tuhan. Hikmat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Aku minta turunkan ya Tuhan berkat dan kasih-Mu buat setiap anak-anak-Mu. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dengan permai dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus yang percaya semua katakan amin. Tuhan berkati saudara. Setiap anak berharga di mata Tuhan dengan talenta dan kecerdasannya masing-masing. Sekolah Bethesda menciptakan lingkungan pendidikan yang menyenangkan
untuk mengembangkan kecerdasan majemuk setiap anak dengan pendidikan berdasarkan Kristus dan Alkitab. Kegiatan belajar melalui bermain berfokus pada anak, bukan pada target kurikulum. Fasilitas dan prasarana yang mendukung. Menerima pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2021-2022. Pendaftaran dapat menghubungi Mary 0897 8617 009, Caroline 0813 6638 3377.